Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Kunjung Sasono dari komunitas Buruh Rindu Surga di acara Tausiah Ramadan, masih bersama At-Tafkir Channel Sidoarjo. Tema Tausiah Ramadan kali ini saya mengambil menjadi buruh yang revolusioner. Pemirsa At-Tafkir Channel Sidoarjo yang dirahmati oleh Allah, kita ketahui problematika di dunia perburuan saat ini banyak sekali. Antara lain masalah kesejahteraan upah, jaminan sosial, kontrak tenaga kerja, adanya tenaga asing, dan masih segudang permasalahan. Semua itu disebabkan tak lain adalah dengan diterapkannya ide atau ideologi kapitalisme di tengah-tengah kita dan di berbagai belahan bumi kaum muslimin, yang mengakibatkan negara sangat minim fungsinya untuk meriayah buruh atau umat pada umumnya. Kemudian di situ jaminan sosial seperti pendidikan, kesehatan, para buruh sendiri dan umat harus mengurusinya sendiri. Kemudian dengan adanya investasi asing, dari situ ada persyaratan agar adanya upah yang sangat murah. Dan akhirnya muncul ide-ide sosialisme, yaitu adanya dengan penetapan upah murah, ada jaminan dari pendidikan dan penambahan uang obat di kesehatan, kemudian permintaan agar untuk berkumpul atau berserikat, kemudian hal-hal lain seperti adanya jaminan pesangon di hari tua. Tetapi semua itu hanyalah sebagai tambal sulam di era kapitalisme ini. Kesejahteraan buruh belum terwujud. Buruh bergerak melawan. Memang tidak salah, karena hak-hak mereka banyak yang dikebiri dan diamputasi. Apalagi terakhir dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law yang semakin jelas undang-undang itu dibuat untuk siapa. Nah, tentunya semua ingin perubahan. Perubahan yang dilakukan buruh sendiri masih bersifat parsial, belum menyeluruh atau revolusioner. Tentang perubahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Tentang perubahan, kita seharusnya mencontoh Rasulullah SAW. Dia adalah contoh dan tauladan bagi kita hingga yaumul akhir nanti. Dari masalah pribadi, keluarga, masyarakat, hingga negara. Michael Hart, seorang non-muslim, dia penulis buku 100 ya. Dia memasukkan Rasulullah di urutan nomor 1 dari 100 tokoh di dunia. Dia mengatakan bahwa Rasulullah ini sendiri adalah manusia yang baik dalam hal keagamaan dan keduniaan. Istilahnya sukses di dua-duanya. Kemudian kita harus tahu revolusi yang dilakukan Rasulullah saat dulu adalah berjalan sekitar 23 tahun. Rasulullah sendiri di Mekah melakukan perubahan yang sangat luar biasa, merubah dari penerapan Islam di tengah-tengah suku-suku Arab yang berbeda-beda, kemudian mengubah pikiran mereka dari jahiliyah menuju Islam. Kemudian di tengah-tengah mereka ditancapkan akidah Islam sebagai dasar pondasi di dada-dada setiap kaum muslimin yang nantinya itu menjadi pondasi dasar peradaban Islam. Dan hal itu dilakukan terus dengan adanya Islam itu menjadikan setiap problem yang ada di tengah umat akan terselesaikan dengan tuntas. Karena Islam sendiri itu adalah sebuah ideologi yang memancarkan sebuah aturan dan menyelesaikan setiap problem permasalahan. Kita lihat juga di sirah sahabat ada Mus'ab bin Umar yang dia menjadi agen perubahan ketika mendapatkan misi dikirim ke Madinah. Dia mengkondisikan kondisi di Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Akhirnya kondisi di Madinah itu kondusif dan Islam bisa ditegakkan di sana secara kafah. Kesimpulan tausiah singkat pada hari ini, yang pertama,
setiap kedzaliman perlu dilawan. Itu sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kita. Apalagi terhadap penguasa yang telah berselingkuh dengan pengusaha untuk menindas buruh khususnya. Yang berikutnya, kita harus meniru perubahan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai agen perubahan, yang perubahan itu sangat revolusioner dan kafah, bukan perubahan yang hanya sepotong-sepotong. Yang ketiga adalah kita harus menerapkan Islam secara kafah agar buruh sejahtera dalam naungan bingkai daulah khilafah. Yang keempat, kita harus menjadi agen perubahan dari diri kita sendiri, mengajak teman, keluarga, dan masyarakat yang lainnya agar perubahan itu adalah revolusioner. Kemudian yang terakhir, mumpung ini masih di bulan Ramadan, marilah kita berdoa, bermunajat bersama kepada Allah agar kita selalu istiqomah dalam dakwah ini dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semoga amal-amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.